Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita berkumpul di masjid, sebaik-baik tempat di permukaan bumi, untuk talabatul ilm, menuntut ilmu, yang merupakan kekuatan besar Islam. Ilmu adalah kekuatan yang sangat besar di dalam Islam, pada Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Rabbul Alamin memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam. Al-Imam Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil Hadis, di kitab sahihnya, di bagian Kitabul Ilm, memberikan judul bab Al-Ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Kemudian beliau membawakan ayat yang tadi saya bacakan, dan beliau mengatakan wa bada'a bil ilm, dan Allah memulai dengan ilmu, karena Islam mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Jalla Sana'uhu melarang manusia
mengatakan sesuatu, menetapkan sesuatu, mengikut kepada siapapun juga tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih di kitab sahihnya di bagian Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnati, kalau saya tidak salah ingat, menterjemahkan wala takfu wala takul. Jangan kau mengatakan, mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Sebagian ulama menterjemahkan wala takfu dengan makna ittiba', mengikuti. Yani jangan kamu mengikuti seseorang tanpa ilmu, asal ikut saja. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan ini manhaj ilmiah yang ada dalam Islam, cara beragama secara ilmiah yang ada di dalam Islam. Dan inilah yang telah atau hampir hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Cara beragama mereka tanpa ilmu. Mereka mengikuti seseorang tanpa ilmu, tidak mengetahui dasarnya. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan tadi, wala taqfu wala taqfu. Kalau kita mengikuti terjemahan Bukhari, maka artinya jangan kau mengatakan sesuatu. Kalau kita mengikuti terjemahan sebagian ulama dengan makna ittiba', mengikut. Jangan kamu mengikuti siapapun juga tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab di kitab sahihnya di bagian Kitabul Ilm dengan membawakan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada satupun ilah, yakni al-ma'bud, yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Karena di sana ada al-ma'budat, begitu banyak yang disembah oleh manusia, tetapi semuanya adalah batil, tidak benar. Yang disembah, yang diibadati dengan benar tidak lain melainkan Allah. Dan Allah memulai dengan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang mengetahui la ilaha illallah. Alangkah besarnya ilmu itu di dalam Islam. Sehingga pernah terjadi sebagian sahabat dimarahi oleh Rasulullah SAW dengan kemarahan yang besar.
ketika sebagian dari mereka berfatwa tanpa ilmu. Dalam hadis sahih akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di kitab sunannya, sebagian sahabat safar, lalu salah seorang dari mereka terkena janabah dan ia pun terluka di kepalanya. Dan juga berjanabah. Dia bertanya kepada kawan-kawannya, adakah rukhsah, keringanan bagiku untuk bertayammum? Jawab sebagian, tidak, karena engkau sanggup mandi. Maka mandilah sahabat itu. Qadar Allah, mati. Karena dia ada luka di kepalanya. Kejadian itu diberitahukan kepada Nabi SAW sesampainya mereka di Madinah. Maka Nabi SAW memarahi sebagian sahabat. Qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Walaupun kalimat qatalahumullahu tidak secara hakiki beliau mendoakan kebinasaan untuk sebagian sahabat, tidak. Tapi ini merupakan peringatan keras terhadap mereka yang berfatwa tanpa ilmu, yang berakibat matinya seseorang. Nabi SAW mengatakan qataluhu. Mereka telah membunuhnya, yakni menyebabkan sahabat itu mati karena fatwa tanpa ilmu. Selanjutnya Nabi SAW bersabda kepada mereka, tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Membenarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Di dalam ayat yang mulia ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama, mereka yang tidak tahu, untuk bertanya, belajar kepada ahli ilmu, bukan kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang-orang yang cukup ilmunya, yang mapan ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikr. Fas'alu ahla dzikri. Ahlul dzikri yang secara khusus adalah ahlul kitab, yang mengetahui Taurat dan Injil. Tetapi secara umum, karena ayat Al-Quran bersifat umum, ayat ini. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pegangan ibrah pelajaran adalah keumuman lafaz. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menterjemahkan ahlul dzikri, ahlul ilm. Dan demikian juga para ulama yang lain. Ahlul dzikri, ahlul ilm.
ahli ilmu. Maka tanya kepada mereka, ini golongan yang pertama yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang tidak tahu. Tidak boleh berbicara tentang din, agama, kalau mereka tidak tahu. Diam. Sahabat tadi, beberapa orang dimarahi dengan kemarahan yang besar. Diperingati dengan peringatan yang keras oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar tidak berbicara tanpa ilmu. Yang berakibat matinya seseorang. Demikian para sahabat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka, Allah katakan dalam Al-Quran, utul ilm. Para sahabat itu utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Karena mereka ditarbiyah, dididik, diajari oleh Nabi yang mulia alaihi salam. Dan ditasbiyah, dibersihkan kekotoran yang ada pada mereka. Sehingga tampillah mereka di permukaan bumi menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nabi SAW tidak akan pernah diam kalau ada kesalahan atau sahabat yang salah di hadapannya. Pasti beliau akan menegurnya. Oleh karena itu, hadis terdiri dari perkataan dan perbuatan dan takrir beliau, takrir persetujuan. Kalau sahabat berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu, Nabi SAW diam, berarti Nabi menyetujuinya. Karena sifat Nabi yang mulia. Perhatikan ikhwan, sifat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak akan pernah diam apabila beliau melihat, mendengar pelanggaran terjadi. Pasti beliau akan memberitahukannya, menegurnya. Kalau beliau diam, tidak memberikan komentar, tidak berkata sesuatu, berarti beliau setuju. Berarti beliau setuju. Dan contohnya banyak di dalam hadis. Ada kalanya takrir, ada kalanya beliau diam. Ada kalanya beliau tersenyum. Ada kalanya beliau tertawa. Seorang sahabat dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di kitab sunannya di antaranya, selesai berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah, sahabat ini salat 2 rakaat. Lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat apa yang 2 rakaat ini? Salat subuh hanya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Sahabat itu memberikan penjelasan. Ini salat qabliyah. Qabliyah subuh yang tadi belum sempat aku kerjakan. Sekarang aku kerjakan. Fasakata. Maka Nabi SAW diam. Berarti diamnya ini setuju. Takrir. Bahwa apabila seseorang terlambat datang, atau salat telah ditegakkan, atau qomat telah dikumandangkan, atau waktu tinggal sedikit lagi, tidak memungkinkan bagi dia untuk salat 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia ikut berjamaah, selesai salat subuh, maka dia salat 2 rakaat. Seperti sahabat tadi.
Ini takrir diam Nabi SAW. Contoh seperti ini banyak, ini salah satunya. Contoh tersenyum. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya, para sahabat Nabi SAW apabila selesai salat subuh, beliau diam di tempatnya menunggu sampai matahari meninggi. Para sahabat ada bersama beliau. Dan berbicara mengenai masa lalu, masa jahiliyah. Yang mereka berada di dalam kejahilan. Kadang-kadang ada cerita lucu, maka mereka tertawa. Dan Nabi SAW tersenyum. Berarti Nabi SAW membenarkannya. Beliau tersenyum, lebih dari diam. Contoh tertawa. Beliau tertawa. Banyak sekali hadisnya. Di antaranya yang berkaitan dengan kisah sahabat yang mati karena mandi, dia janabah, ada luka di kepalanya, yang seharusnya ada rukhsah untuk tayammum, diberikan fatwa untuk mandi, dia mandi lalu mati. Kita lihat sebagian sahabat cerdas dan berilmu dalam bab ini. Itu Amr bin As. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, di antaranya Amr bin As radhiyallahu taala anhu diutus oleh Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan besar, Zatus Salasil kalau saya tidak salah. Yang dia sebagai amirnya, panglimanya. Di bawahnya adalah kibar para pembesar, para sahabat. Menunjukkan bahwa Nabi SAW menempatkan seseorang pada tempatnya. Sesuai dengan keahliannya. Dalam hal ini, Amr bin As ahlinya. Dinisbahkan dengan sahabat lain. Padahal ada Umar, ada Abu Bakar, dan lain-lain. Dia menjadi amirnya. Dalam sebuah peperangan besar. Nah, pada satu hari dia janabah. Lalu dia tayammum. Tidak mandi. Tayammum. Dia salat dengan para sahabat. Sekembali ke Madinah, dikabarkan, diberitahukan oleh para sahabat bahwa Amr bin As dalam perjalanan dia pernah janabah, dia tidak mandi dan dia mencukupi tayammum. Waktu itu udara sangat dingin. Lalu Nabi SAW menegurnya, bertanya, "Hai Amr, kenapa engkau salat mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan janabah?" Dijawab oleh Amr, "Aku mendengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Mendengar itu, Nabi SAW tertawa. Menunjukkan bahwa beliau setuju. Dan Amr bin As berilmu, alim, tahu kalau dia mandi juga di udara yang sangat dingin dapat membinasakan dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Perhatikan ikhwan, bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang bunuh diri untuk membinasakan kaum muslimin yang lain. Ini adalah sebuah kebodohan yang besar. Jauh dari sunnah. Lihat Amr bin As, alim. Sampai Nabi SAW takjub, tertawa beliau. Menyaksikan kecerdasan Amr. Amr tidak mandi, dia cukup tayammum.
Kalau dia mandi, dia binasa. Karena udara sangat dingin, dia tidak kuat. Perhatikan, lihat dua kisah tadi. Yang semua menuju kepada apa? Ilmu. Ilmu. Ketika tidak ada ilmu, kita maju ke depan, maka kita akan membinasakan diri kita dan mungkin orang lain. Ketika kita ada ilmu, maka kita akan memberikan manfaat yang besar pada diri dan masyarakat. Ilmu. Karena itu ilmu sangat besar di dalam Islam. Mempunyai kedudukan yang tinggi sekali. Lihat dua kisah tadi. Kisah seorang sahabat yang berjanabah, yang terluka di kepalanya dan dia janabah. Dan dia minta agar ada keringanan, tidak bagi saya, tidak ada, kata sebagian. Engkau masih sanggup mandi, mati. Nabi SAW katakan, qataluhu, mereka telah membunuh dia. Sahabat loh, ini sahabat. Para sahabat, bagaimana dengan kita? Berapa banyak orang binasa disebabkan fatwa-fatwa itu. Tertumpah darah begitu banyak karena fatwa tanpa ilmu. Ini ikhwan, nuntut ilmu itu penting sekali dalam Islam. Talabatul ilm, dan itu kekuatan besar bagi Islam. Kalau sahabat saya sudah dikatakan oleh Rasulullah qataluhu, bagaimana dengan kita? Allahu Akbar. Begitu banyak orang berbicara tanpa ilmu. Sebaliknya Amr bin As membuat takjub Rasulullah SAW. Sehingga beliau tertawa, senang mendengarnya. Amr berdalil dengan ayat Al-Quran. Aku dengar Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Ini manhaj para sahabat. Ini manhajur Rasul. Ini yang wajib kita ikuti. Ini manhaj ilmiah yang ada dalam Islam. Karena ilmu dalam Islam adalah pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Itu ilmu. Hakikat ilmu dalam Islam, ma'rifatul haq bidalilihi. Pengetahuan tentang dalil, pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Wa amma biduni dalil فإنما هو تقليد. Adapun tanpa dalil maka itu taklid. Demikian Al-Imam Ibn Al-Qayyim memberikan definisi, ta'rif, pengertian tentang ilmu di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Beliau mengatakan, dan ini beliau sampaikan dalam rangka menjelaskan ijma' para ulama. Sebagaimana dinukil, diterangkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di kitab Jami'nya. Bahwa ilmu adalah ma'rifatul haq, pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran dari siapa? Dari Allah. Sahih. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Pengetahuan tentang kebenaran dengan dalil, hujjah, alasan, ada pembuktian ilmiah. Oleh karena itu Rabbuna Jalla Dzikruhu menantang kaum musyrikin yang mendustakan Rasulullah SAW. Mana burhannya? Buktinya mana? Demikian juga orang-orang Yahudi yang mengaku, yang mengatakan bahwa mereka adalah ahlul jannah. Yang lain tidak. Nasara pun mengatakan bahwa mereka ahlul jannah, yang lain tidak. Mana burhannya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, mana burhan? Burhan adalah dalil. Jika memang kamu benar. Maka ilmu itu, pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka itu taklid. Dalil ada dalam Alkitab dan Sunnah dan ijma' sahabat. Itu dalil. Maka para ulama ijma' dalam bab ini. Al-ilmu ma'rifatul haq bidalilihi. Ilmu itu adalah kebenaran, pengetahuan tentang kebenaran berdasarkan dalil, hujjah, alasan. Alangkah besarnya ilmu itu di dalam Islam. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhidnya, tauhidullah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Fa'lam. Karena kalau tanpa ilmu, maka orang tidak akan tahu la ilaha illallah. Oleh karena itu asas Islam, bahkan asas dakwah dua. Yang pertama, wa'budullah. Sembahlah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut. Jauhi taghut. Segala yang disembah selain Allah. Terkumpul dalam firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dan kami perintahkan untuk berdakwah, u'budullaha. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhi segala sesembahan selain dari Allah. Yang pertama, babnya adalah bab tauhid. Ini asas Islam dan asas dakwah. Tidak ada Islam kalau tidak ada tauhid. Tidak ada dakwah tanpa tauhid, asasnya terlebih dahulu. Bukan berarti tidak ada yang lainnya. Tapi yang pertama, tauhid.
Yang masuk dalam bab pertama ini adalah al-aqidah as-sahihah. Akidah yang sahih. Akidah yang sahihah. Yang masuk dalam bab ini adalah menjelaskan manhaj yang hak. Ini bab pertama. U'budullaha, asas pertama. Pembicaraannya meliputi tauhid, al-iman, al-aqaid, keyakinan ahlus sunnah, keyakinan yang ada dalam Islam, dan tentang manhaj dan seterusnya yang berkaitan dengan u'budullaha. Ini bab yang pertama. Bagian asas yang pertama. Saya maksudkan asas yang pertama. U'budullaha meliputi pembicaraan mengenai tauhid, tentang al-iman, tentang al-aqidah as-sahihah. Karena itu para ulama menulis tentang permasalahan ini. Dan masuk dalam asas pertama ini penjelasan tentang manhaj yang hak. Manhajnya para sahabat, cara dan sikap beragama. Asas yang kedua, wajtanibut taghut. Yang masuk kepada wajtanibut taghut, pembicaraan yang menjadi lawan bagi tauhid, asyirku billah. Inna syirka la zulmun azim. Masuk juga pembicaraan mengenai keyakinan yang fasid, yang rusak, yang batil. Masuk juga dalam pembicaraan asas yang kedua ini tentang firqah sesat. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam selalu menjelaskan dua asas ini. Tidak keluar dari dua asas ini. Kalau kita tidak bina keislaman kita atas dasar dua asas ini, dua dasar ini, maka keislaman kita akan dipenuhi dengan berbagai macam bid'ah dan syubhat. Demikian juga kalau dakwah kita tidak tegak atas dasar dua asas ini, maka tidak tampak Islam yang hakiki. Tidak mungkin dakwah tanpa dua asas ini. Ingat kisah Mu'adz bin Jabal ketika Nabi SAW utus ke Yaman. Yang pertama apa? Tauhid. Dan yang berkaitan dengannya. Dan yang menjadi lawan bagi tauhid. Dan Nabi SAW selalu menjelaskan dua asas ini. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih dari jalan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. Thumma qala, hadha sabilullah mustaqiman. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Perhatikan ikhwan, hadis yang sangat besar sekali. Menjelaskan dua asas tadi.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus di hadapan kami. Satu garis lurus, satu. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullah mustaqiman." Ini jalan Allah yang lurus, Islam. Jadi Islam yang aku bawa. Ini dia. Siratal mustaqim. Satu. Berarti yang hak itu tidak berbilang. Satu. Tidak ada dua, tiga, enggak. Satu yang hak itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Ini manhajku. Ikutilah manhajku ini. Ini jalan yang lurus, tidak bengkok. Dan ini jalan Allah. Siapa yang akan selamat menuju sini? Berarti jalan Allah itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak mungkin seseorang akan berada di jalan Allah tanpa iman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang akan berada di jalan Allah tanpa ittiba'ur Rasul. Tidak mungkin, mustahil. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ur rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Kalau tidak mentaati Rasul, berarti tidak mentaati Allah. Kalau tidak mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti manhajur Rasul, maka tidak mungkin seseorang akan berada di jalan Allah. Kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak mungkin, mustahil seseorang akan berada di jalan Allah. Semuanya itulah bohong dan omong kosong dan amal tertolak. Beliau SAW pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, yakni dalam agama kami ini, maka tertolaklah ia. Bagaimana mungkin seseorang mengambil jalan yang selain jalan Rasul, membuat tata cara sendiri, tata cara peribadatan, tata cara suluk perjalanan menuju kepada Allah, tapi tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin, mustahil. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum. Qul katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah, ittiba'lah kepadaku itu. Ini jalan Allah. Kata Rasulullah SAW, "Hadza sabilullah mustaqiman." Yang aku diperintah untuk menjelaskannya. Ini langsung Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat. Dan para sahabatlah orang-orang yang alim tentang perjalanan Rasulullah SAW. Kemudian beliau membuat beberapa garis. Ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, garis-garis. Banyak jumlahnya, turuk, jalan-jalan yang begitu banyak, garis, kanan, kiri. Hadihi subulun, kata Nabi SAW. Perhatikan ikhwan, hadihi subulun, ini jalan-jalan, bukan satu. Tadi sabil, satu, ini subulun. Tidak cukup sampai di situ. Yang kedua Nabi katakan mutafarriqatun, bercerai-berai,
beragam, berfirqah-firqah. Satu dan yang lain saling melaknat, saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Oleh karena itu manhaj yang hak tidak mungkin akan ittirab, goncang. Manhaj yang batil, maka dia akan terjadi kegoncangan, akan berfirqah juga. Berfirqah-firqah. Berkelompok-kelompok, saling laknat satu dengan yang lainnya. Hadhihi subulun mutafarriqatun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada setiap jalannya ada syaitan yang mengajak ke arahnya. Maka selain dari manhajur Rasul, jalan Allah, maka itu jalan-jalan syayatin, jalan-jalan para syaitan. Kemudian beliau terakhir membawakan ayat Al-Quran dalam surat Al-An'am. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah ia. Berarti beliau langsung menafsirkan ayat yang mulia ini. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang beragam, yang begitu banyak. Jalan-jalan kata Allah. Wala tattabi'us subul. Akibatnya apa? Fatafarraqa bikum an sabil. Niscaya kamu akan bercerai, berpisah dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis yang mulia ini, hadis yang isnadnya hasan dan hadisnya sahih karena ada penguatnya, syawahidnya dari beberapa sahabat yang lain, yakni sahih li ghairihi, memberikan penjelasan kepada kita antara manhaj yang hak dan manhaj yang batil. Memberikan keterangan kepada kita dua asas tadi. U'budullaha wajtanibut tagut. Ini asas Islam dan asas dakwah. Hadis yang mulia tadi menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menerangkan, menjelaskan kepada para sahabat manhaj yang haqqi, cara dan sikap beragama yang benar. Dan manhaj yang batil, yang sesat, yang berada di jalan syaitan. Oleh karena itu para sahabat menjadi orang, manusia atau generasi yang paling paham tentang sikap dan cara beragama yang benar. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan meridhai orang-orang yang mengikuti mereka, al-muhajirin wal ansar. Oleh sebab itu, tidak mungkin seseorang muslim atau muslimah beragama
tanpa mengikuti cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena mereka yang menyampaikan kepada kita. Dan mereka tahu persis ini jalan yang hak, ini jalan yang batil. Karena Rasulullah SAW secara terperinci telah memberikan penjelasan. Barangkali antum ingat hadis iftirakul ummah, berpecah belahnya umat ini menjadi 72 terancam neraka, dan yang satu dijanjikan jannah, surga. Ketika para sahabat bertanya siapa mereka ini, beliau menjawab al-jamaah dengan bentuk tunggal mufrad, al-jamaah, bukan jamaat. Menunjukkan jamaah dalam Islam satu, tidak berbilang 2 dan 3 kecuali secara lughah bahasa. Tetapi secara syar'iyah satu, yaitu jamaah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yang dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak, dan Al-Imam At-Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa hadis ini mufassar, ditafsirkan, yakni menafsirkan hadis yang sebelumnya. Hadisnya adalah ketika ditanya ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku bersama para sahabatku pada hari ini berada di jalan tersebut. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis sebagai tafsir, yang memberikan tafsir penjelasan dari lafaz jamaah, bahwa yang dimaksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini asas yang pertama, masuk dalam asas yang pertama, karena dalam masuk asas yang pertama termasuk menjelaskan manhaj yang hak. Karena tanpa manhaj yang hak ini, seorang akan tersesat di dalam beragama. Walaupun dia mengatasnamakan Islam, dia mengatasnamakan Al-Quran, dia mengatasnamakan As-Sunnah, tanpa manhaj para sahabat, maka ia akan tersesat di dalam beragama. Karena Nabi SAW ketika ditanya siapa golongan yang selamat, beliau menjawab al-jamaah, yang dimaksud sahabat. Dan di dalam hadis yang tadi kita bahas, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan ini jalan yang lurus. Yang dimaksud adalah beliau bersama para sahabat beliau itu berada di jalan Allah. Hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Yang satu. Sedangkan yang lain jalan-jalan yang banyak, yang Allah Subhanahu wa taala katakan wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang begitu banyak. Sebagian tabi'in, di antaranya Mujahid, menafsirkan as-subul adalah al-bida' wa syubuhat. Berbagai macam bid'ah dan kerancuan syubhat-syubhat di dalam beragama. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya pada soal jawab saya akan menjawab beberapa
Pertanyaan? Pertanyaan jangan panjang-panjang ya. Bagaimana menyikapi golongan yang memaksakan kehendak bahwa kita harus bersatu sekalipun berbeda? Karena kita berbeda dalam masalah furu'. Benarkah perpecahan hari ini hanya dalam masalah furu'? Jawabnya tidak benar. Yang membuat umat ini berpecah belah adalah dalam masalah manhaj dan akidah, yang kemudian menjalar, membawa kepada berbagai macam permasalahan. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berbeda antara satu dengan yang lain dalam bab ijtihad, tetapi tidak pernah berbeda dalam masalah manhaj dan usul dasar-dasar akidah. Tidak ada yang satu mengatakan Allah fis sama, yang satu mengatakan Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Perpecahan sekarang lebih dahsyat dari perpecahan pada zaman dahulu, ketika munculnya firqah-firqah itu. Dahulu dengan jelas dapat dipisahkan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah, dengan firqah-firqah sesat. Ini Jahmiyah. Jahmiyah pasti mengatakan Allah di segala tempat. Jahmiyah pasti mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti ada apa tidak Allah itu? Enggak ada. Berarti Jahmiyah meniadakan Allah jalla dzikruhu. Sekarang orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, mengaku Jahmiyah atau Ahlus Sunnah? Mengaku dirinya Ahlus Sunnah atau Jahmiyah? Ahlus Sunnah. Yang bermadhab dengan madhab Khawarij dulu jelas, antara sahabat dan Khawarij jelas. Ini Khawarij mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, mengkafirkan Ali dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sekarang Khawarij mereka mengatakan saya Khawarij atau Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah. Padahal perbuatan mereka membuat kerusakan di permukaan bumi. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Semuanya mengaku Ahlus Sunnah. Dan perselisihan itu perselisihan manhaj dan akidah. Lihat paham wahdatul wujud. Segala yang wujud ini Allah. Lihat paham Islam Nusantara. Ini furu' atau usul. Bahkan ini asas yang besar Islam. Mana ada Islam Nusantara?
Perkataan ini jelas salah. Tidak mengerti. Keliru. Kita harus bersatu, iya. Bersatu dalam apa? Perhatikan firman Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatu padulah dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Islam. Al-Islam yang mana? Islamnya Khawarij, Islamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, dan lain-lain. Bersatu di dalam Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Manhajnya dan akidahnya. Dan para sahabat tidak pernah keluar dari sini. Semuanya mengikuti manhajur Rasul. Pernah para sahabat membuat bid'ah? Tidak pernah. Bersatu dalam manhaj dan usul akidah. Saya kira perkataan ini dari orang yang belum tahu banyak tentang Islam. Pengetahuan yang masih sangat sedikit tentang Islam. Islam itu besar sekali. Apakah orang yang menuntut ilmu sekian lama harus menjadi ustadz? Harus apa tidak? Jawab ikhwan. Tidak harus. Apakah dia mentazkiyah diri dia sendiri, saya ustadz, atau ditazkiyah oleh orang lain yang ahlinya? Harus ada yang menentukan dia, yakni dia paham, dia mengerti. Yakni ditazkiyah. Oleh karena itu di dalam Islam, orang yang berilmu tidak dikatakan dia berilmu sampai disaksikan keilmuannya oleh ahli ilmu. Sampai disaksikan keahliannya oleh ahli ilmu. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang menentukan para sahabat ahli ilmu Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ballighu anni walau ayah." Ini kan pertama untuk para sahabat, kemudian untuk umat beliau. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun seayat. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain pada Hajjatul Wada, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Liyuballighi syahidu minkumul ghaib." Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini perintah Rasul. Perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk tabligh.
menyampaikan dari beliau, dipuji, dita'dil, ditetapkan sebagai da'i. Tidak sembarangan. Karena ini pembicaraan mengenai din. Siapa yang menudukkan dirinya sebagai da'i, maka dia harus dilihat, harus dita'dil oleh ahli ilmu, bahwa dia berhak berilmu untuk berdakwah. Tidak sembarangan di dalam Islam. Lain kalau dia tidak mendudukkan dirinya. Setiap muslim yang tahu sesuatu berdasarkan ilmu, dia bisa berdakwah secara umum, secara mujmal, tidak tafsil. Kalau tafsir terperinci membutuhkan ilmu, dan orang yang tahu dia berilmu, orang yang berilmu juga. Yang menetapkan sahabat sebagai orang-orang yang berilmu, Allah. Yang menyuruh para sahabat untuk berdakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mengikuti kaidah-kaidah tadi, maka terjadi kekacauan di dalam dakwah. Bermunculanlah orang-orang yang tidak berilmu dan tidak disaksikan keilmuannya, lalu menjadi ustaz, mengajar dan berfatwa. Tidakkah kita takut kejadian seperti kejadian sebagian sahabat yang di awal kita bahas? Karena ilmu ini besar sekali dalam Islam. Ya. Ikhwan, terakhir barangkali. Ada beberapa pertanyaan tentang menyibukkan diri dengan politik yang ada sekarang ini. Bagi penuntut ilmu, maka itu adalah perbuatan sia-sia, membuang waktu, karena yang terpenting bagi mereka adalah memahami qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabat. Sibukkan diri dengan itu. Jangan sibukkan diri dengan politik seperti politik. Ada nggak dalam Islam? Ada. Politik apa namanya? Siyasah syar'iyah. Yang sekarang tidak. Oleh karena itu, saya menasihati penuntut ilmu. Namanya juga penuntut ilmu. Talib. Dia menyibukkan diri dengan ilmu din. Kalau dia menyibukkan diri dengan politik yang seperti ini,
maka apa perbedaan dia dengan orang awam? Apa yang membedakan dia dengan orang awam? Sama apa tidak? Sama. Apa perbedaan dia, mereka, para pelajar ilmiah dengan sebagian kaum muslimin awam yang berbicara siasa, duduk di warung kopi? Tidak ada perbedaan. Karena apa yang bisa dia perbuat? Dia dai yang akan mendakwakan, menjadi dai yang akan mendakwakan manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tugas dai. Ad-da'wa ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Ini dai. Rugi kalau antum sibukkan diri dengan hal-hal seperti ini. Bagi pelajar ilmiah, membuang waktu yang sangat berharga. Ad-da'wa ila Allah. Sibukkan diri dengan ilmu-ilmu Islam. Jangan dengarkan perkataan sebagian manusia, nanti akan begini, nanti akan begini. Ini lebih mirip kepada peramal, dukun. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Ini adalah perkataan yang biasa keluar dari orang-orang siasa dari dahulu. Kalau yang ini yang jadi, nanti akan terjadi ini. Kalau ini akan terjadi ini, terus. Padahal tidak terjadi apa-apa. Ini adalah obrolan orang-orang siasa. Antum para pelajar, jangan terbawa kepada manhaj yang seperti ini. Sibukkan diri dengan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul untuk kemaslahatan umat. Siasa ada dalam Islam. Siasa apa? Dan apa yang dibicarakan? Saya melihat sebagian pelajar sibuk dengan permasalahan ini. Akhirnya hilang hidayah dan cahaya nur ilmu itu. Jadilah dia bukan dai lagi, tapi apa? Pengamat politik. Rugi. Saya pernah bertemu dengan sebagian, padahal para pelajar, tapi pembicaraannya sama dengan kebanyakan kaum muslimin.
yang duduk di warung kopi asyik membicarakan politik, asyik membicarakan perdebatan-perdebatan, asyik membicarakan pilih anu, pilih ini. Sampai sedemikian jauh pelajar terjerumusnya sehingga hilang. Dan bahaya kalau yang seperti ini malah membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil untuk menguatkannya. Karena itu dakwah salafiyah dari dahulu didakwahkan di negeri ini sampai hari ini jalannya lurus. Tidak pernah ikut terjun secara praktis menganjurkan atau memerintah atau melarang ke dalam politik-politik seperti ini. Dakwahnya besar, ini dakwah salaf, dakwah salafiyah, dakwah yang besar sekali. Dakwah kemaslahatan bagi umat manusia. Bukan hal yang seperti ini bukan untuk yang seperti ini para pelajar menyibukkan diri. Namanya juga pelajar talib ilmu, belajar disiplin-disiplin ilmu, belajar tafsir, belajar hadis, belajar usul, untuk menjadi seorang dai yang mengajak manusia ke jalan Allah untuk beribadah kepada Allah. Tinggalkan was-was itu. Saya katakan ini karena saya melihat sebagian sibuk. Nanti bacaannya bukan kitab lagi. Apa? Media sosial, lihat perkembangan politik gimana. Ini tahun-tahun politik ini. Ini pelajar. Islam ada politik syariah. Apa itu politik syariah? Politik syariah pertama yang berdasarkan wahyu. Yang kedua, tidak menyalahi wahyu. Kalau salah satu itu dilanggar, maka dia bukan politik syariah. Yang antum harus pelajari politik syariah. Apa itu politik syariah? Para sahabat juga berpolitik, bersiasah. Tapi siasah syariah dibina atas dua asas. Pertama berdasarkan wahyu, Alkitab dan Sunnah dan ijma' sahabat. Yang kedua tidak menyelisihi, tidak berlawanan, tidak menyalahi wahyu. Kalau bertabrakan dengan wahyu, maka dia bukan syariah. Itu kaidahnya. Itu politik syariah. Tidak semuanya berdasarkan wahyu, tidak. Karena para sahabat berijtihad. Tetapi dengan syarat tidak berlawanan dengan wahyu. Apa yang mereka putuskan itu. Kalau yang mereka putuskan itu berlawanan dengan wahyu, maka ini bukan politik syariah. Pelajar harus tahu itu. Dia akan jadi dai untuk dakwah. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik.
Ajaklah ke jalan Rabbmu, bukan ke jalan hizb. Ajak ke jalan Rabbmu, bukan ke kita. Dai itu tidak mengajak manusia kepada dirinya, kepada kelompoknya, kepada golongannya. Tidak, mengajak ke jalan Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Bagaimana mungkin antum, kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini, disibukkan dengan hal-hal yang kecil, yang jelas-jelas tidak berdasarkan wahyu, bahkan bertabrakan dengan wahyu. Rugi waktu antum, wahai para pelajar. Jangan takut, jangan diwaswaskan oleh syaitan. Nanti akan begini, dari mana dia tahu? Dakwah akan jalan terus insyaallah ta'ala. Barangkali ini ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.